Saya jelaskan, saya presenting dulu. Sudah kelihatan PowerPoint-nya? Oke, di pertemuan kali ini saya mau mengkhusus di bagian alat ukurnya saja dulu. Jadi nama babnya ini sebenarnya pengukuran, tapi untuk pertemuan kali ini saya khusus bahas dulu alat ukur. Oh ya, sekedar info kalau apa nih, mata pelajaran fisika kan ada dua, ada peminatan sama pendalaman minat. Jadi begini nih, untuk yang pendalaman minat itu saya taruh di bagian akhir. Jadi mungkin nanti di bulan-bulan terakhir baru saya mulai mengajar pendalaman minat. Jadi walaupun waktunya pendalaman minat, saya masih bahas tentang peminatannya, belum saya bahas pendalaman minat. Jadi mungkin di sekitar bulan-bulan Oktober baru saya bahas pendalaman minatnya, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan soal mapelnya? Oh ya, diem. Jangan bilang saya saja sendiri. Iya. Oke, saya mulai jelaskan alat ukur ini. Begini ya. Jadi alat ukur itu yang saya mau jelaskan di pertemuan kali ini khusus untuk alat ukur panjang terlebih dahulu. Nah, di sini alat ukur panjang yang biasa digunakan di laboratorium itu ada 3 jenis, mistar, jangka sorong, sama mikrometer. Saya percepat saja. Untuk bagian-bagiannya ini kayaknya tidak terlalu penting di sekarang ini. Yang perlu kalian pahami itu bagian cara pengerjaannya, karena tugasnya itu kan soal hasil pengukuran. Jadi saya mengkhusus dulu di bagian yang ini, yang cara membaca hasil pengukuran dari jangka sorong. Kalian dengar jika? Oh, oke. Saya kira saya bicara sendiri. Emang sih bicara sendiri. Ya. Jangka sorong di sini yang saya mau jelaskan itu ada 3 jenis sebenarnya. Jadi jangka sorong yang 10 skala Noniusnya, ada juga yang 20, ada juga yang 50. Nah, contohnya ini kan ada jangka sorong yang 10 Nonius. Caranya tahu 10 skala Noniusnya itu tinggal dihitung saja garis-garis yang ini. Ini. Jadi yang di bagian bawah itu yang disebut dengan skala Nonius. Nah, ya, yang di atas ini namanya skala utama. Nah, bagaimana cara membaca hasil pengukuran seperti ini? Di SMP sudah pernah dapatkah atau belum? Oh ya, bagus. Oh ya, jujur, bagus. Oke, jadi untuk menentukan hasil pengukurannya, jadi kita, Anda, itu tinggal menjumlahkan hasil nilai skala utamanya dengan nilai skala Nonius. Nah, di sini nilai skala utamanya itu cara penentuannya diambil yang sebelum nolnya Nonius. Ini kan yang ini, kelihatan ke warna merahnya ini? Nah, ini kan nolnya Nonius. Nah, terus yang diambil untuk skala utamanya, yang kita ambil skala utamanya itu adalah yang sebelumnya nolnya Nonius. Yang sebelumnya nolnya Nonius itu yang ini. Skala yang ini kan. Nah, skala yang ini nilainya itu 3,1. Ini kan 3 cm. Nah, ini koma satunya, jadi 3,1 cm. Nah, untuk yang nilai skala Noniusnya itu NST. NST itu nilai skala terkecil dikali dengan skala Nonius. Nah, untuk menentukan nilai skala terkecilnya itu caranya tinggal dibagi skala utama dibagi dengan jumlah skala Nonius. Nah, skala utamanya itu adalah jarak antar garisnya. Ini kan 3. Ke sini kan 3,1. Berarti nilai skala utamanya itu maksudnya
panjang skala utamanya itu bernilai 0,1 cm. Jadi tiap dua garis ini panjangnya itu atau besarnya itu sama dengan 0,1 cm. Nah, terus nilai yang skala utamanya ini kita bagi dengan jumlah skala nonius. Karena kita pakai 10 skala nonius, berarti 0,1 bagi 10. Masya Allah. Nah, 0,1 dibagi 10 hasilnya nanti itu 0,01 cm. Nah, NST-nya itu nanti yang 0,01 ini kita masukkan ke dalam sini. Terus untuk skala noniusnya, cara menentukan skala noniusnya itu yang diambil adalah yang segaris dengan skala utama. Ini kan skala nonius. Jadi ingat nih kata kuncinya untuk penentuan skala noniusnya. Yang di sini yang diambil itu yang segaris. Nah, yang kita lihat di sini saja, yang mana yang segaris. Yang segaris itu yang ini kan, dengan ini. Mengerti kah? Nah, jadi yang diambil itu yang segaris. Nah, yang segaris. Hah? Kenapa? Oh, sekira ada yang mau ditanya. Oke, saya lanjut. Wifi-nya siapa kita? Ini. Wifi. Tidak pakai wifi, pasti pakai ini. Saya lanjut. Jadi yang skala nonius yang kita pakai yang ini kan, karena segaris dengan skala utama. Jadi nilai skala noniusnya itu yang ini. Ini skala keberapa? Kalau kalian lihat. Aduh, ada polisi, ada ambulans ya. Nah, 9. Ya Allah. Nah, jadi 3,1 ditambah 0,01 cm kali 9. Jadi ingat ya, kalau kalian melakukan operasi hitungan seperti ini, jangan salah-salah. Yang ada yang rumahnya depan jalan, depan jalan protokol atau depan jalan trans. Masya Allah. Oke, terima kasih. 0,01 cm ini dikali dulu dengan 9. Nah, beberapa kemarin tuh ada yang punya masalah tuh. Masalahnya kayak gini nih. Misalnya tuh kok tidak keluar ya? Pen. Oh, nggak mau. Ya. Dulu. Saya show baru saya perlihatkan. Ini masalahnya kemarin itu biasa ada yang kesalahan cara menghitung. Kan 3,1 Masya Allah tulisannya ditambah 0,0 astagfirullah 1 dikali 9. Ini kelihatan kah? Sama dengan mohon maaf ya tulisannya. Ini tulisan pakai mouse bukan pakai pulpen. Jadi 3,1 ditambah 0,01 kali 9. Nah, jadi ini beberapa masalahnya yang pernah saya dapatkan waktu tahun kemarin, mereka mengoperasikannya itu secara berurut, padahal yang pertama dikerja itu yang perkalian yang dalam kurung. Kan beberapa dari kalian mungkin nanti ada yang tidak pakai dalam kurung. Nah, kalau misalnya kalian tidak pakai dalam kurung, berarti operasi perkalian dulu. Nah, kemarin tuh saya dapat masalah mereka jumlah dulu yang ini. Jadi mereka tulis 3,11 baru mereka nanti kali 9. Nah, ini yang masalah besar ini. Nah, kalau kayak begini ini berarti ada masalah di bagian operasi matematikanya. Jadi ingat bahwa perkalian itu lebih tinggi levelnya dibandingkan penjumlahan. Jadi yang kita pertama kerjakan itu adalah perkaliannya. Seperti itu, bisa ya?
Oke, jadi dikali dulu 0,01 kali 9, 0,09, terus kalau dijumlah dengan 3,1, hasilnya nanti itu 3,19 cm. Gampang saja kok kalau yang bagian ininya. Kalau misalnya kalian kurang mengerti, ada kok, sudah ada nih videonya di itu, di Google Classroom-nya. Saya lanjut. Filenya ini juga sudah ada saya bagikan di Google Classroom-nya. Berikutnya yang 20 skala nonius. Ini juga mirip-mirip kok cara kerjanya. Jadi tinggal dijumlahkan nilai skala utama dengan nilai skala nonius. Jadi nilai skala utamanya caranya itu kita tentukan dari nolnya skala nonius. Kita ambil yang sebelum, ini kan nolnya nonius. Nah, berarti yang kita ambil yang ini, yang 1. Masya Allah, siapa sih? Biar dah. Saya lanjut. Terus NST-nya. Karena ini skala noniusnya sekarang 20, berarti nanti yang hasil penentuan NST-nya bukan lagi dibagi 10, tapi dibagi 20. Nah, itu saja yang kasih beda sih. Ya, nanti dibagi 20. Kan tadi dibagi 10. Kenapa dibagi 10? Karena cuma 10 skala noniusnya. Nah, sekarang ini dibagi 20. Nah, ini mungkin kalian tidak lihat ada 20 karena dipotong sampai 8 saja nih. Gambar yang saya dapat dipotong sampai 8, tapi ini tetap sampai ada 10 di belakang sini. Jadi tiap nomornya ini punya 2 skala, 1, 2 dan seterusnya. Jadi kalau kita bagi hasilnya 0,005 cm. Terus saya lanjut. Nah, jadi NST-nya itu 0,05 cm dikali 10. Nah, ini kenapa bisa dikali 10? Padahal yang segaris kan yang 5. Ini kenapa bisa ditulis 10? Padahal yang segaris itu yang 5. Nah, perhatikan bahwa yang kita pakai itu skalanya, bukan nomornya. Jadi ini skala ke-10 nih. Kenapa bisa ini skala ke-10? Kita hitungnya per garis. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bisa? Jadi bukan angka ininya lagi yang dilihat kalau skalanya 20. Kan kalau 10 langsung angkanya yang diambil. Nah, kalau skala yang 20 skala nonius ini harus menghitung dulu nih. Sampai ke sini. Ini kan 10 berarti 0,005 cm kali 10. Nah, baru kita lanjut kali, baru hasilnya nanti itu nih 1,050 cm. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan kalau yang ini? Ya, diam berarti nggak ada. Adakah? Tidak ada nih. Diam-diam aja. Oke, jangka sorong untuk yang 50 skala nonius. Nah, ini yang 50 skala nonius. Ini sudah ada saya berikan garisnya dulu, supaya gampang kalian cari. Memang kalau 50 skala nonius itu banyak yang kelihatan segaris. Nih, contoh yang di sampingnya nih. Nih, ini kelihatan segaris juga kan? Ini sampingnya juga ini. Kelihatan segaris. Ini juga kelihatan segaris. Jadi kalau yang 50 skala nonius itu mungkin dari itu kan yang tadi satu saja kelihatan yang segaris. Nah, kalau yang 50 skala nonius mungkin itu ada 3 atau 4 yang kelihatan segaris. Jadi kalau kalian bertanya mungkin nanti kalau pakai skala yang 50 noniusnya, Ustadz saya ambil yang mana? Nah, itu terserah kalian. Terserah pengamatannya kalian lihat yang paling segaris itu yang mana. Nah, menurut gambar ini yang paling segaris itu yang diberi tanda tanda segitiga merah ini. Ya, saya lanjut. Jadi hasil pengukurannya itu sama dengan ingat ya, kalau nilai skala utamanya itu diambil sebelum nolnya nonius. Ini kan nolnya nonius. Berarti yang kita ambil 0,3. Yang ini kan 0,3.
0,3 ditambah NST kali SN-nya. Nah, NST-nya tadi kan itu yang kalau 10 skala dibagi 10, kalau 20 skala dibagi 20. Karena ini 50 berarti dibagi 50. Tuh, dibagi 50 hasilnya nanti itu 0,002 cm. Untuk skala Noniusnya ini, sama caranya tadi kita menghitung. Kan 0 ke 1 itu ada 5 skala nih. 5, 10, 15, 20, 30, 35, 36, 37, 38. Bisa? Terlalu cepat saya menjelaskan, Kak? Oh ya, ada yang bilang terlalu cepat, berarti saya kasih pelan lagi. Jadi penentuan NST-nya. Hah? Kita bisa supaya tidak terganggu kita. Cara pengambilan nilai skala utamanya itu diambil yang sebelum nolnya Nonius. Jadi cara NSU-nya ini nilai skala utama sama semua caranya nih. Diambil sebelum nolnya Nonius. Ini kan nolnya Nonius nih. Nah, yang diambil yang sebelum. Ini kan skala utama di atas. Nah, yang diambil itu yang ini. Bisa? Nah, 0,3. Nah, terus ditambah NST-nya kan 0,02 dikali SN-nya. Jadi SN-nya itu, skala Nonius-nya itu, mau cepat lagi saya bicara, dihitung berdasarkan skalanya, bukan angka yang di bawahnya ini ya. Jadi 0 ke 1 itu ada 5 skala. Jadi 5, 10, 20, 30, 35, 36, 37, 38. Toh? 38. Berarti 0,3 ditambah segini dikali 38. Nah, kalau kalian kali, insya Allah hasilnya tuh segini. Waalaikumsalam. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? NST 0,1. Yang mana nih? Yang ini. Kenapa bukan diambil yang ini? Jadi yang saya maksud skala utama ini panjang tiap garisnya. Jadi dari 0 ke sini garis yang berikutnya itu nilainya 0,1. Itu yang dihitung. Kalau yang di penentuan NST. Jadi NST itu nilainya nilai untuk satu skala utamanya. Jadi kita lihat satu skala utama. Nah, satu skala utamanya itu nilainya 0,1. Dari 0 ke sini 0,1, 0,1 ke 0,2, 0,1 juga jaraknya kan, atau besarnya. Jadi untuk penentuan NST itu, yang di atasnya ini skala utamanya umumnya selalu nilainya sama. Saya yang putus-putus, nah. Tenang saja, kalau ini putus-putus, nanti video yang ini saya upload di Facebook, astagfirullah, di YouTube. Jadi kalian bisa nonton ulang kok. Oke. Tidak putus-putus Ji nanti kayaknya itu karena langsung suaranya saya yang terekam, bukan yang di layar HP-nya kalian atau laptopnya kalian yang terekam. Seperti itu. Ada lagi? Oh ya, saya perlu jelaskan bahwa beberapa masalah yang saya temukan juga tahun kemarin itu di sini cara penentuan nilai skala utamanya. Nah, beberapa mereka cara penentuan skala utamanya itu, nilai skala utamanya itu mereka mengambil yang segaris dengan skala Nonius. Misalnya kan kita harus ambilnya ini yang 0,3 kan. Nah, ternyata ada yang ambil ini.
Kenapa mereka ambil ini? Karena mereka pikirnya kan ini yang segaris dengan nonius, berarti nilai skala utamanya NSU-nya itu yang diambil adalah yang ini. Ingat ya, tidak seperti itu. Jadi yang diambil untuk nilai skala utama adalah yang sebelum nolnya nonius, bukan yang segaris dengan nilai skala yang segaris dengan skala nonius. Jadi ini kalau ada yang ambil ini berarti ya mirip kejadiannya sama yang kemarin tuh. Nah, sampai situ saja untuk yang jangka sorong 50 skala nonius. Jadi untuk jangka sorong sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, saya lanjut ke mikrometer. Ini bagian-bagiannya mikrometer, kayaknya tidak terlalu saya expose nanti untuk di tugasnya. Di tugasnya itu saya fokuskan untuk penentuan hasil pengukurannya. Ini jangka sorong, ini mikrometer sekrup. Jadi mikrometer sekrup itu gimana ya cara jelaskannya? Mikrometer sekrup itu skala noniusnya bisa berputar. Kalau yang tadi kan dia digeser-geser. Nah, kali ini dia berputar. Makanya beberapa buku ada juga yang pakai nilai skala putar atau skala putar. Bukan dia pakai skala nonius. Nah, itu sama saja. Nah, jadi cara penentuan untuk hasil pengukuran mikrometer ini caranya hampir sama. Jadi yang kita ambil di sini adalah yang sebelum garis ini nih. Jadi yang ini adalah skala utamanya dan yang ada di pinggir ini adalah skala noniusnya atau skala putarnya. Toh? Jadi yang kita ambil untuk skala utamanya itu adalah yang sebelum garis ini nih. Ini kan garis di sini nih. Berarti yang kita ambil yang ini. Yang 2. Jadi nilai tiap garisnya ini ke sini itu 1 mm. Kalau dari sini ke sini berapa milimeter? Saya ulang nih. Kalau dari Masya Allah, Masya Allah. Mungkin. Tunggu dulu. Saya mau kadang-kadang bertanya begitu. Mungkin bagaimana di? Atau saya saja yang jawab saya semua di? Karena kalau saya biarkan kalian menjawab, ntar muncul lagi mic-nya. Anu kan? Itu masalahnya juga nih. Oke. Jadi penentuan nilai skala utamanya itu kita ambil yang sebelum garis ini kan, yang 2 mm ini. Nah, dari garis yang di atas ini, tiap garisnya itu bernilai 1 mm. Tapi kalau dari 0 ini ke garis yang di bawah ini nilainya 0,5 mm. Nah, seperti itu. Terus 2,0 mm ditambah NST kali skala putar. Nah, NST-nya itu caranya sama seperti yang jangka sorong. Kita tinggal bagi skala utamanya dengan jumlah skala putarnya. Nah, di sini jumlah skala putarnya itu tidak muncul. Iya, iya. Oke, berarti saya yang harus nyakar tulisan ini. Oke, jadi cara penentuan NST-nya itu 0,0 astagfirullah dulu. Ctrl Z-nya gimana nih? Oh, dihapus. Asik, jago nih bareng. 0,5 mm dibagi dengan jumlah skala putar. Nah, skala putarnya itu ada 50. Kenapa saya ambil 0,5 mm?
Padahal kan dari 0 ke 1 itu kan 1 mm. Tapi kenapa saya ambil 0,5 meter? Kita lihatnya itu per garisnya. Ini kan dari sini tidak langsung ke 1 kan, tapi ada garis yang di bawahnya. Yang ini. Nah, ini yang garis ini dihitung juga. Jadi kita tidak boleh langsung dari sini ke sini. Yang ke 1. Jadi kita ambil yang ini dulu nih. Nah, berarti skala utamanya itu tiap garisnya panjangnya itu cuma 0,5 mm. Nah, dibagi dengan jumlah skala putarnya itu 50. Nah, kalau ini dibagi, insya Allah hasilnya itu 0. Masya Allah, tulisan ini kayak saya baru masuk SD. 0,01 mm. 0,01 mm. Ya Allah. Nah, jadi NST-nya 0,01 mm. Terus bagaimana cara penentuan skala putar? Cara penentuan skala putarnya itu yang kita ambil yang segaris dengan garis sumbu sejajarnya nih, sumbu skala utama. Jadi yang kita lihat yang garis ini kan, garis yang ini segaris dengan skala putar yang mana? Nah, ternyata yang segaris itu yang ini nih. Jadi cara bacanya jangan dari atas, tapi dari bawah. 40, 45, 46, 47. Jadi saya ulang, yang kita ambil skala putarnya itu adalah yang segaris dengan sumbu skala utama. Nah, yang ini. Terus cara hitung skala putarnya itu kita hitung dari bawah. 40, 45, 46, 47. Nah, seperti itu. Jadi 20 mm ditambah 0,01 mm. Apa tadi saya bilang nih? 2,0 mm ditambah 0,01 mm dikali 47 dan hasilnya itu nanti 2,47 mm. Nah, begitu saja kalau mikrometer. Untuk jenis-jenis mikrometer itu hanya sampai 50 skala putar saja kok. Tidak ada yang sampai 100. Ada yang mau ditanyakan? Saya akan baca sebenarnya. Oh, ada di sini. Coba ya. Di sini. Ya. Kenapa? Nah, yang 50 ini karena jumlah skala utamanya, skala putarnya itu ada 50. Ini kan dimulai dari 0. Nah, ya kita mulai dari 0 ya. Pasek pegawai SPBU. 0. Nah, terus ada nanti nih. Terus pas sampai di sini kan 40, 41, 42, 4. Nah, pas sampai di sini 50 lagi. Mengerti kah? Nggak mengerti. Ya, saya ulang nih. Skala ini kan yang dibagi 50 ini adalah nilai skala putarnya. Kan ini skala putarnya dimulai dari 0. Baru ada nanti skala di sini 1, 2, 3. Pas sampai ke bawah sini, kan ini terputar terus. Berarti ini kan sebenarnya skalanya ada di belakang lagi nih. Tapi karena gambarnya 2 dimensi, ya begitu saja hasilnya. Nah, jadi 0. Terus pas sampai di sini 40, 41, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Seperti itu. Makanya dapatnya nanti 50. Tenang, jadi kalau misalnya kalian dapat tugas kan, kalau mikrometer, NST-nya itu sudah ada. Saya sudah kasih ke kalian tuh. Jadi kalian nggak usah capek hitung lagi. Luar biasa lah pokoknya pembelajaran daring ini. Hampir semua jawaban dikasih keluar semua. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada? Oke, saya lanjut di Naracha House. Jadi pengukuran panjang sudah selesai. Kita lanjut di pengukuran massa. Saya tidak bahas yang ini, saya langsung ke cara menentukan hasil pengukuran untuk menggunakan pengukuran massa
pengukuran massa menggunakan neraca Ohaus. Belibet kalau saya yang bicara. Nah, jadi kalau pengukuran menggunakan neraca Ohaus itu tinggal dijumlah saja. Langsung dijumlah-jumlah saja ini. Ini kan ada 3 gambar yang dikasih lihat kan? Iya. Jadi tinggal dijumlah saja kan 300 tambah 20 ditambah 6. Nah, jadi hasilnya itu nanti 326. Begitu saja. Gampang kok kalau untuk neraca. Ada yang di Jadi saya ulang ya, tinggal dijumlah saja. Yang ini 300 tambah 20 tambah 6. Nah, sudah 326. Wah, enak banget yang bagian ini. Nah, satu kali lagi. Ini berapa hasilnya? Ya, iya, oke. Ya, Masya Allah. Anda sudah nonton, Anda sudah buka PPT-nya, bagus juga ya. 221,0. Masya Allah, ada yang tambah koma nol. Oke, yang bagian terakhir itu di aturan angka penting. Eh, di aturan angka penting ini ada beberapa hal yang kalian harus perhatikan. Jadi yang aturan pertamanya itu angka penting itu diperoleh dari hasil pengukuran. Jadi kalau misalnya kalian melakukan pengukuran, misalnya saya ambil yang contohnya sama dengan video yang saya buat kemarin. Jadi misalnya mengukur jari-jari sebuah lingkaran. Nah, kalau kalian mengukur jari-jari sebuah lingkaran, saya tidak mau gambar di sini nih. Yakin dan percaya buletannya tuh tidak bulat. Angka penting. Jadi kalau kalian mengukur jari-jarinya itu, terus gurunya kalian menyuruh untuk tentukan berapa kelilingnya, misalnya. Kan rumus keliling dari lingkaran itu uh, pi pi kali r pangkat pangkat 2. Nah, jadi kalau kita mau cari keliling lingkaran pi r pangkat, Masya Allah. Haha, kena. Tidak pernah itu rumusnya keliling lingkaran pi r pangkat 2. Dari mana ini semua nih? Berapa? Nah, 2 kali pi r. Masya Allah. Ternyata masih ada yang ingat. Enggak ya, saya sengaja tadi kok ngeliding ke bagian yang itu. Tadi bilangnya apakah? Nah, jadi rumusnya keliling lingkaran itu kan 2 pi r. Nah, yang kalian ukur itu kan yang ini. Tah? Jadi kalau kalian menghitung ini, 2 dikali 3,14 dikali R. Misalnya R-nya kalian dapat itu R. Wah, R yang kalian dapat itu R. Masya Allah. Nah, jadi yang angka penting dari semua ini, ya yang R ini. Kenapa bisa yang R ini? Karena R yang ini yang kalian ukur. 2 dan 3,14 itu bukan angka penting. Kenapa bukan angka penting? Karena tidak diukur. Bisa? Saya ulang nih. Jadi kalau kalian sudah, Hah? Jadi saya ulang, kalau keliling lingkaran kan rumusnya 2 pi r. Nah, yang kalian ukur kan jari-jarinya misalnya. Nah, kalau kalian operasikan kelilingnya ini kan 2 kali 3,14 kali angka pentingnya kan, kali R-nya. Nah, di sini 2 dan 3,14 ini bukan angka penting. Kenapa bukan angka penting? Karena bukan hasil dari pengukuran. Nah, yang ini saja yang angka penting. Bisa ya? Oke. Ya, ini nggak hilang. Masya Allah. Udah hilang aja tuh barang. Biar dah ada kotaknya sendirian.
Oke, nomor 2, angka penting itu terdiri atas angka pasti dan angka taksiran. Eh, jadi saya lanjut sama nomor 3-nya. Angka taksiran itu umumnya terletak di posisi akhir. Jadi kalau kalian melakukan pengukuran, nah umumnya angka taksiran itu di paling terakhir. Nah, bagaimana kalau angka taksirannya itu tidak berada di bagian akhir? Nah, kalau tidak di bagian akhir, kita berikan garis bawah. Misalnya 0,514. Nah, angka taksiran kalau tidak ada garisnya seperti ini, berarti angka taksirannya itu yang paling belakang. Ini yang angka taksiran. Nah, angka pastinya itu yang ini nih. Tah? Jadi saya ulang, yang angka taksiran itu yang 4 ini. Yang 0,51 itu yang disebut dengan angka pasti. Tambah banyak yang nggak hilang. Terus, bagaimana kalau yang tidak di akhir angka taksirannya? Nah, biasanya itu ditulis kayak gini, 0,514. Nah, kayak gini. Nah, misalnya angka taksirannya yang 5 ini. Bagaimana caranya kita memberi tanda bahwa ini angka taksirannya? Tinggal di garis bawah kayak gini. Nah, ini angka taksirannya. Seperti itu. Berarti 1 dan 4 ini masuk angka penting atau tidak? Jawabannya tidak. Karena setelah angka taksiran bukan lagi angka penting. Seperti itu. Bisa? Oke. Saya lanjut ke aturan keempat. Angka 0 yang berada di depan angka bukan 0 itu bukan angka penting. Angka 0 yang berada di depan angka bukan 0 bukan angka penting. Jadi kayak gini nih. Ini kan 0 yang ini berada di depan angka yang bukan 0. Kan bukan 0 berarti bisa 1 sampai 9 kan. Nah, di sini ada 5. Nah, berarti 0 yang ini bukan angka penting. Jadi yang ini itu bukan angka penting. Kasihan, nggak penting. Angka nggak penting. Angka 0 yang berada di tengah dan di belakang angka bukan 0 adalah angka penting. Jadi misalnya 5, 1, 4, 0. Nah, berarti 0 yang ini angka penting. Atau 5, 1, 0, 4. Nah, 0 ini juga angka penting. Nah, kecuali yang ini. Yang ini bukan angka penting. Jadi bilangnya itu angka penting sama bukan angka penting. Jadi tidak ada yang dibilang angka nggak penting ya. Ya asik. Oke, saya hapus deh yang ini dulu. Karena ada contohnya di bawah. Ya Allah, salah pencet. Nah, hapus semua. Alhamdulillah. Nah, ini contohnya. Kalau 1000 itu berapa angka penting? Nah, 4. Kalau yang ini, berapa? Berapa angka penting kalau segini? Ini kan tadi 4. Oke. Masya Allah muncul. Kalau yang ini? Wah, 3. 3 toh? Cocok nih? Oke, lanjut. Kalau ini berapa angka penting? Oh, 3. 4. Nah, saya ikut-ikut saja nih. Saya nulis saja. Ada lagi yang bilang berapa angka penting ini? Kalau ini berapa angka penting? Ah, 4. Nah, yang ini nih, berapa angka penting yang ini? 3 atau 4? 3, bukan 4. Bukan 4.
Ya, jadi 3 angka penting ya. Nah, jadi kalau yang 1000 itu 4 angka penting, 0,001 itu 3 angka penting, kalau 0,101 itu 3 angka penting, 1,010 itu 4 angka penting. Bisa? Bisa? Oke, ini salah ya, bisa-bisa aja. Tidak ada yang menegur. Ini satu angka penting saja. Ini baru bicara lagi. Ngarepnya saya tuh. Eh, harusnya tegur karena kalau ada yang salah tuh bagusnya ditegur. Saya tuh biarkan saja kalau tulis kayak begitu karena saya tahu bukan saya tahu, saya berharapnya kalian nanti ada yang tegur seperti itu. Kalau saya yang langsung tegur kan tidak terlalu diingat mungkin karena gurunya yang tegur. Kalau biasanya itu yang diingat adalah yang ditegur sama temannya. Kayak begitu sih pemikirannya saya. Jadi saya berharap kalau saya tulisnya, misalnya temannya ada kasih jawaban yang salah tuh, uh, terus saya tetap tulis salahnya, toh, terus saya minta konfirmasi seperti itu, terus tidak ada yang tegur, nah, berarti kalian satu pemikiran bahwa itu memang segitu jawabannya. Nah, kalau sudah satu pemikiran kayak begitu, berarti saya yang harus turun tangan kasih tahu bahwa itu salah. Tapi berharapnya itu tadi ada yang kasih tahu bahwa itu salah. Kayak gitu. Sudah ya? Kalau yang terakhir ini, berapa angka penting? 6 angka penting. 6 toh? Iya. Iya, 6 angka penting. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi jawabannya itu Bisa screenshot ku lempar ke WA. bisa. Tapi sekarang. Satu slide saja. Sekarang. Dokter Reni. Mana saya tahu? Ada di situ. Nah, jadi di sini bukan jadi di sini ada 6 angka penting ya. Ah? Iya, 3 dari mana? Ini ada 6 nih. 6 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ini. Terus kalau ada garis bawahnya kenapa? Iya, dihitung kan? Jadi yang garis bawah ini dihitung angka penting. Nah, karena ini dihitung angka penting, yang di belakangnya tidak dihitung angka penting. Karena angka penting itu angka pasti sama angka taksiran saja. Yang di belakangnya angka taksiran bukan angka penting. Jadi jawabannya itu bukan 6, tapi 3. 3 angka penting saja. Bisa? Hah? Apa-apa? Ya Allah, saya tidak lihat mukanya Anda karena saya lihat PPT ini. Mohon maaf nih, siapa kan namanya? Jadi jawabannya ini 3 angka penting ya. Jadi setelah angka taksiran itu bukan lagi angka penting. Ya Allah, jadi saya pause dulu ya. Ada yang mau ambil file. Jam 11. Saya keluar dulu, tunggu dulu. Biar Dana lihat Nana. Foto saja. Bah, ambil nih. Dah usah. 2 slide saya semua ambil. Kan rangkuman disuruh ini. Ya Allah, kenapa saya gelap segar? Dokter Reni. Mana dokter Reni? Ada kata kasih nama. Ini udah sini. Sini. Asik nalihat siswa aku ini aku tak kasih lihat kan. Ini kali dokter Reni nih. Oh iya, mulai dari situ. Dari sini atau dari sini? Loading ya, Bang. Ada tuh. Masih jam 11. Jam 11 dikirim tugasnya? Iya. 1 lembar, Ji. Oh, hanya foto hasil itu. Screenshot. Semua materi.
Materi tak bisa kasih slide saya. Ini kah? Apa ini? Kebebasan, bukan kebebasan. Menerapkan protokol kesehatan dan melakukan aktivitas hidup berdampingan, tetap muka menjaga diri sendiri. Bukan. Virus tidak masuk ke dalam tubuh. Bukan. Terus yang cari yang bagus-bagus sedikit. Tentang kehidupan baru. Oh iya, ini materinya sudah ini. Ini. Iya, ada lagi tanahnya itu. Ya Allah. Terus Tuh muncul terus jika bang. lanjut Soal lanjut. Segini. Terus lanjut lagi. Nama grafik. Terus lanjut. Ya Allah, ada lagi tuh. Ini disiplin masyarakat cuci tangan. Ini dikirim. Ya, saya foto saja, saya kirim. Kita mau kirim kan? Atau? Oh, boleh. Asik nalias siswaku ya aku. Nggak wow bede. Biar dah. Apa juga isinya WA ini. Atau di stop sharing saja dulu ya. Ntar nge-lag lagi kalau di stop sharing. 5 menit nih lagi. 34 menit. Kalau mau cepat di foto. Itu saya bilang. Tunggu kasih full screen. Nih. Saya ngapain? Allahu Akbar. Tidak jelek sana. Terus lanjut. Bukan di dokter ini. Narkoba ini ya bisa. Insya Allah. Untung kuliah atas 10 bulan jadi. Lanjut. Saya kembali ke kita dulu. Yang mana? Lanjut. Lanjut. Tidak. Mundur. Terus. Tunggu. Kembali. Jangan terlalu cepat. Terus. Tidak, kembali tadi itu maksudnya. Maju mundur tak bilang deh. Iya. Itu tadi kembali tadi. Terus. Sedikit lagi. Ya, ini. Ada ininya aja. Ayo astagfirullah, coba cari ke sana lagi. Perjalanan. Ya itu mah tatanan hidup baru itu masuk ke sana. Jadikan kesimpulan. Kembali ke lagi. Ya. Tatanan hidup baru. Mata itu. Tatanan hidup baru. Ini saja. Tak kang jangan lagi. Nggak pernah lihat jiwa itu kayaknya. Ada lagi? Yang paling terakhir tadi, materi terakhir yang dari case Banpo. Terus. Tukang itu. Apa ini? Lagi. Kualitas Indonesia. Saya punya materi ini. Kualitas Indonesia. Ini yang terakhir di HP-nya saya. Di HP-nya saya. Laptop ya. Oke. Thank you. Oke. Saya lanjut ya. Mohon maaf ada itunya. Iya, yang itulah maksudnya. Apa coba? Oke, tadi sudah selesai. Jadi perlu saya ulang yang tadi 3 angka penting kah? Oh iya. Saya lanjut misalnya. Mana tadi tuh? Nah, berikutnya itu operasi angka penting. Di operasi angka penting ini, yang saya mau perlihatkan cuma 2 operasi, yaitu penjumlahan sama perkalian. Jadi kalau penjumlahan ini, yang kita perhatikan itu adalah angka taksirannya. Ini kan saya tidak perlihatkan angka taksirannya, berarti angka taksirannya kan yang paling belakang ini. 5 sama 4.
Saya ubah dulu jadi pen. Jadi 5 ini adalah angka taksiran dan 4 ini juga angka taksiran. Nah, kalau kita melakukan operasi angka penting, pertama-tama kita jumlahkan biasa saja dulu ini. Jadi 4, 5 sama 3 jadi 8. Masya Allah 8-nya. Oke, 1 tambah 2, 3. Angka apa ini? Terus 5. Masya Allah. Jadi 5,384 cm. Nah, itu kan angka taksirannya ada di 3 desimal, di desimal ketiga sama desimal kedua. Ini kan angka taksiran. Bisa? Nah, kalau aturannya penjumlahan hanya boleh ada satu angka taksiran. Jadi saya ulang, penjumlahan itu dia hanya ambil satu angka taksiran. Kan ini ada dua angka taksirannya. Jadi yang kita ambil itu yang 4 atau yang 8. Kan, ya, jadi yang kita ambil itu yang ini kan, yang ini, yang 8. Jadi kenapa kita ambil yang 8? Ah? Oh, bukan angkanya besar. Karena yang angka ini, yang 2 desimal ini sudah mencakup yang desimal ketiga ini. Jadi, misalnya, bagaimana cara jelaskannya, Di? Jadi, kita ambil yang simpelnya saja tuh. Jadi, yang kita ambil angka taksirannya adalah angka taksiran yang paling besar nilainya. Nah, ini kan angka taksirannya per 1000, toh yang 4 ini. Kalau yang 8 ini per 100. Kalau per 100 itu lebih besar nilainya dibandingkan per 1000. Jadi yang kita ambil angka taksirannya adalah yang 8. Jadi kalau tulisnya setelah dioperasikan, itu nanti tulisnya 5,3, apa ini? Wah, sentimeter. Kayak begitu. Nah, 4-nya kan harus ada satu angka taksiran saja. Oh, nah kalau saya tulis 4 lagi di sini, berarti ada dua angka taksiran lagi dong. Seperti itu. Jadi kalau saya tulis lagi di sini 4, nah berarti muncul lagi dua angka taksirannya. Karena tadi 5,3138. Oh, Masya Allah tulisan ini. Oh iya, tulisan ini hampir mirip sama yang aslinya ya. Nah, tulisan anak SD. Kalian mungkin tidak tahu bahwa yang ngajar kalian itu, oh harusnya saya kasih mati anunya ya, eh, kameranya supaya kalian tidak tahu yang ajar kalian tuh suaranya dari saya, tapi yang pencet mouse-nya mungkin bukan dari saya. Ini kan 4 sama 8 itu kan sama-sama angka taksiran. Jadi kalau saya tulis lagi 4 di sini, berarti sudah ada dua angka taksiran. Nah, aturannya kalau penjumlahan hanya boleh ada satu angka taksiran. Berarti 4-nya ini kita harus buang. Seperti itu. Ya, sampai ke situ ya. Oke, kita lanjut di perkalian. Kalau perkalian ini lebih gampang lagi aturannya. Kalau perkalian itu kita tinggal lihat angka pentingnya. Ini ada berapa angka penting? Heh, yang ini yang di atas. Yang 5,15. Angka penting. Kalau yang di bawah, bukan 4, bukan 4. Ini, yang ini nol. Oh ya, kalian mulai susah dipengaruhi. Nah, ini kalian tinggal hitung. Nah,
Kalian buka kalkulator dan biar ini saya tidak kuat hitung tuh. 5,15 kalau dikali dengan 0,234 berapa hasilnya? Kalkulator dulu. Ada yang sudah hitung? Hah? Berapa? 1, berapa? 5,15 kali 0,234 1, nah 2051. Satuannya itu sentimeter pangkat 2. Nah, ini kan kalau dikali seperti ini 1,2051 cm pangkat 2. Jadi kalau aturan angka penting setelah dioperasikan untuk perkalian, dikali saja dulu kan. Sudah dikali kayak begini, terus kita lihat ini terdiri atas dasarnya itu yang kita kalikan tadi, kita cari yang angka pentingnya paling sedikit. Nah kan karena ini sama-sama 3, berarti hasilnya harus dituliskan dalam 3 angka penting juga. Kalau misalnya 2 angka penting dikali dengan 3 angka penting, berarti hasilnya ini harus ditulis 2 angka penting atau 3 angka penting. Nah, jadi yang diambil itu harus yang angka penting paling sedikit kalau perkalian. Nah, itu yang kasih beda dengan penjumlahan. Kalau penjumlahan tadi pakai taksiran, kalau perkalian pakai angka penting terkecil. Jadi karena ini sama-sama terdiri atas 3 angka penting, saya hapus dulu yang saya tidak mau lihat. Nah, karena ini terdiri atas 3 angka penting sama 3 angka penting, berarti hasilnya juga dalam 3 angka penting. Jadi jawabannya 1,20 cm pangkat 2. Seperti itu. Nah, saya lanjut lagi. Hampir 1 jam saya menjelaskan beginian, Bu. Nah, terakhir itu pembulatan. Kalau angka yang terakhir itu dulu, yang sebelumnya itu ada yang mau ditanyakan, Kak? Yang ini. Nggak ada yang nyahut. Oh iya, terima kasih karena sudah nyahut. Pembulatan. Kalau yang pembulatan ini aturannya yang pertama, kalau angka terakhirnya itu lebih kecil dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Misal nih, kayak gini, 0,591 dibulatkan ke 2 angka penting. Berarti jadinya nanti itu, karena ini kan 1 terakhirnya nih. Kalau dibulatkan ke sini, berarti itu nanti tulisnya jadi 0,59. Bisa? Kan ini kayaknya gampang. Iya, terima kasih. Terus kalau angka terakhirnya itu lebih besar dari 5, dibulatkan ke atas. Contohnya itu ini 0,59 dibulatkan ke, ini bukan 2 ya, saya lupa edit itu baru saya kirim. Mohon maaf, ini 1. Mati tulisan ini. 1 nanti kelihatan L. 0,91 dibulatkan ke satu angka penting. Jadi hasilnya itu 0,6. Karena ini kan 9 lebih besar dari 5. Jadi dibulatkan naik ke atas. Jadi hasilnya nanti itu 0,6. Nah, yang agak ribet itu kalau angka terakhirnya itu sama dengan 5. Maka kalau di depan angka 5 itu adalah angka genap, maka dibulatkan ke bawah. Nah, contohnya kayak gini nih. 0,365 kalau dibulatkan ke dua angka penting jadinya 0,36. Nah, kalau yang ganjil depannya itu dibulatkan ke atas. Jadi kalau 7,155 dibulatkan ke 3 angka penting jadinya 7,16. Jadi kalau ingatnya itu kalau angka terakhirnya itu adalah 5 selalu dikasih genap depannya.
Jadi kalau depannya sudah genap, nggak usah bulatkan. Kalau depannya sudah masih ganjil, berarti harus digenapkan. Kayak begitu saja. Sudah selesai materinya nih. Nah, terakhir tuh tugas. Ini dikumpulkan tanggal 5. Ada yang mau ditanyakan? Nah, jangan dulu keluar. Yo, nggak bisa keluar. Yo, mati kita. Ya, ada yang nanya tugasnya yang mana. Ya, loading nih barang. Tunggu dulu. Sekarang saya. Tugasnya itu kalau kalian lihat PPT-nya kan ada PowerPoint yang saya kirim di Google Classroom-nya itu. Eh, di Google Classroom-nya itu, coba saya kasih lihat Google Classroom-nya. Ini kan ada new assignment, tugas pengukuran dan angka penting. Di tugasnya itu, saya kasih lihat di instruction-nya. Ini di bagian sini, di dalam PowerPoint-nya. Tunggu dulu, ada di sini yang tidak, ya, kenapa? Oh, belum cek. Iya. Saya mau tanya di sini ada yang tidak pakai laptop kalau belajar. Oke, berarti kalau ada nanti saya bagikan gambarnya ya untuk tugasnya ini. Saya langsung tambahkan saja di Google Classroom-nya karena saya kira kalian beberapa pakai laptop semua. Itu saja. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh ya, daftar hadir ya. Ini daftar hadirnya. Mana telegramnya saya nih? Nah, saya sudah kirim di Telegram. Silahkan diisi. Saya hentikan yang di Google sharingnya di Google Meet. Ada lagi yang mau ditanyakan kah? Tidak ada yang mau ditanyakan? Apa tuh? Yang sampai tanggal 5 kan itu 3 ini saja. Yang ini sama ini.